Anda baca Republika itu koran Republika itu hanya sekedar informasi. Yang bisa mengubah hidup kita itu bukan koran. Yang bisa mengubah hidup kita itu Alkitab Al-Muqaddas. Ya, Alkitab Al-Muqaddas, kitab suci. Jangan bacanya koran, bacanya kitab suci. Isinya Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, dan Injil. Look at this, dahsyat. Ini Asyar ini. Asyar itu di daerah laut sini. Di laut sini ditemukan tepat di daerah Asyar ditemukan kilang minyak terbesar Israel. Ini masih ada banyak lagi. Itu saya sudah baca ratusan tahun. Saya belum ngumpulin aja itu. Ketika dikatakan di dalam Alkitab kita Sodom dan Gomora itu dihujani oleh Tuhan dengan brimstone and fire. Apa sih? Sulfur. Kalian tahu nggak? Ketika orang ini baca ini, dia itu nyari di mana Sodom dan Gomora. Dan di situ dia menemukan kandungan sulfur dan batu bara yang besar terdeposit di situ. Dahsyat nggak itu? Dia ngasilin duit dari situ. Jadi firman Tuhan itu yang membuat kita pintar untuk menemukan mengenai sains. Bukan apa yang ditemukan oleh orang kafir, lu masukin, diklaim sebagai Quran lu. Ngerti maksud saya, teman-teman? That's the most stupid thing you ever done in your life. Itu paling bodoh tuh, yang paling bodoh itu yang diklaim. Penemuan orang kafir diklaim ada di dalam Quran. Ya nggak, teman-teman? Ya, betul. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita membaca, Tuhan nanti kasih kita hikmat. Nih, kamu ke sini, kamu bikin ini, kamu bikin ini. Gitu harusnya. Maya menemukan orang-orang Yahudi, telepon yang menemukan orang Yahudi, wifi yang menemukan orang Yahudi, pesawat terbang yang menemukan orang Yahudi. Gimana ini? Hah? Ya? Nah, oke. Sama orang Kristen, Bu. Sama orang Kristen, banyak ilmuwan Kristen. Penemu gravitasi Sir Isaac Newton adalah Kristen taat. Louis Blaise Pascal, Max Planck, itu orang-orang Kristen. Ya, ini ya betul. Ini yang saya kasih Anda tadi mengenai bagaimana ditemukannya kilang minyak terbesar di daerah Asyar. Itu hanya salah satu contoh. Banyak ya, sebetulnya saya nggak hafalin karena saya baca sepintas pada waktu itu berapa tahunnya lalu sebelum saya masuk ke dunia apologet. Sekarang saya tanyakan kira-kira, mengapa Allah itu menipu? Ini ada adminnya Zuma nih. Kita lihat nih. Biar dia jelaskan kenapa Allahnya Khairul Makirin, penipu terbaik. Siapa yang ditipu, apa tujuannya Allahnya menipu? Silakan, Ucilim-ucilim yang kepanasan ngomong. Iya, mungkin tadi Pak Wanme ada tadi ya, mana dia? Mungkin dia harus menanggapi dulu nih tentang Allah Maha Pembuat apa? Pembuat penipu. Admin Suma. Oke. Halo Pak. Bisa tolong open mic? Halo. Jaringan kok apa gimana ini ya? Halo, suaraku kedengeran nggak ya? Iya, kedengeran. Ya, mungkin dia tidak ingin bicara, dia tidak ingin menanggapi dulu tentang Allah Maha Pembuat tipu. Dia belum ingin menanggapi itu. Oke, mungkin ada teman-teman yang menanggapi dulu nih tentang perihal Allah Maha Penipu pembuat tipu. Pembuat tipu terbaik. Ya, betul. Ya, aku sambil pantau dulu ya. Aku ada yang mau aku lakukan sebentar ya. Oke, tapi aku dengerin dulu ya. Iya. Ini gimana ya teman-teman? Tadi kan ini saya juga penasaran nih, mungkin harus dijawab oleh teman-teman yang Muslim mungkin tentang perihal apa yang dilakukan oleh orang kafir. Mereka menipu Allah apa dan kok Allah bisa kena tipu? Jangan lari dulu ke Allah kena tipu, tapi hal apa nih? Allah ketipunya dalam hal apa? Makanya Allah balas menipu begitu.
orang kafir menipu Allah tentang apa, ujung-ujungnya Allah balas dengan tipu. Itu perihalnya apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terus yang kedua mungkin juga harus dijelaskan mengapa Tuhan yang dikatakan Maha Besar, pencipta langit dan bumi, dia bukannya menegur tipu musyrik itu malah dibalas dengan tipu. Wah, ini Tuhan seperti apa nih? Mungkin harus dijelaskan dan dijawab nih. Ini bagaimana begitu? Halo teman-teman, ada yang mau menanggapi dulu pertanyaannya? Halo? Ya, Atau silakan. adakah yang ingin menanggapi pertanyaanku? Ini ada Pak Admin Suma. Assalamualaikum Pak. Bagaimana tanggapanmu tentang Allah mau menipu? Ya kayaknya tidak ada yang tidak ada yang ingin menanggapi nih. Ya kalau nggak ngomong ya diumpetin aja udah. Tapi kayaknya gini ya, ketika yang saya baca Alkitab itu tidak pernah saya menemukan bahwa Tuhan yang kita sembah itu seperti ini gitu. Tapi kalau ini ada nih Pak Wan Mei masuk. Tapi saya terkaget juga dengan membaca ini, kok ada Tuhan seperti itu. Dia dinyatakan maha besar, dia dinyatakan maha agung, maha mulia, dan lain sebagainya. Tapi ya tindakannya seperti ini gitu loh. Manusia melakukan tipu muslihat, orang kafir menipu Allah. Ujung-ujungnya Allah balas. Ini kan nggak masuk Selamat siang. Iya, selamat siang Pak. Bagaimana tanggapanmu Yang Pak? menipu itu Tuhannya di Alkitab 2 Tesalonika pasal 11 ayat 2 yang menyesatkan. Jelaskan dulu, nggak bisa gitu. Kamu jelaskan dulu tentang Khairil Makirin ini. Sofiatul baca Quran aja nggak bisa menafsirkan Quran, kan lucu, konyol, kocak gitu. Jangan lari-lari ke Alkitab dulu, kamu harus jelaskan dulu tentang Khairil Makirin. Kok udah lari-lari? Siapa yang bilang maha penipu? Yang maha penipu itu Sofiatul. Lari-lari. Kok lari-lari? Siapa yang lari-lari? Saya lagi santai gini kok yang lari-lari. Siapa lari-lari? Nggak mungkin ngejum sambil lari-lari. Jangan lari-lari. Kan saya pertanyaannya itu tentang Khairil Makirin. Ngapain kamu lari-lari? Khairil Makirin artinya apa? Bukan maha menipu, dasar on. Kamu ngerti nggak tentang Khairil Makirin dulu? Itu dulu deh. Yang kalian kalau mau tahu tentang Islam ke Ustadz, jangan ke si Sofiatul, aneh. Otak lo logika bengkok ini. Kalau mau tahu Islam belajar ke Ustadz. Kalau mau tahu Islam. Sebentar Pak Wan Wei. Kamu jelaskan dulu tentang Khairil Makirin. Bagaimana ini Allah mau menipu ini orang-orang kafir menipu Allah. Allah balas. Kok Allah Khairil Makirin nih? Ngeri nih. Allah mau nih. Kok Allah mau tipu ya? Allah mau tukang tipu-tipu begitu. Jangan main mute dong, nggak suruh main mute aja lo. Makanya kalau orang ngomong ya didengarin dulu, orang ngomong ya kamu ngomong ya gimana? Enggak gitu loh, Sofiatul baca Quran aja nggak bisa, mau ngertiin Khairil Makirin artinya apa. Kamu jelaskan dulu. Dari judulnya aja udah menipu kamu gitu. Jelaskan ini dulu, penipu nih, Pak. ya lihat, ini Allahmu penipu. Ini lihat, ini adalah yang penipu tuh Qur'ano.com. lo. Ini adalah Qur'ano.com, terjemahan Quran kata per kata. Anda lihat ini, bisa lihat share screen saya? Halo? Ada interlinear. Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan interlinear begitu dasar lo. Gua nggak peduli. Lo jelasin Lu nggak peduli, lo on. Terbaik. Ya? Yang penipu terbaik itu 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11. Tuhan Alkitab yang maha menyesatkan. Itu menyesatkan itu. Kamu jangan lari ke Alkitab. Kamu jelaskan Allahmu adalah di Quran surah 3 nih ya. Ya. Nih. Penipu terbaik nih. Lihat ini. Nih terjemahan Indonesianya nih. Terjemahan Inggrisnya kita lihat ya. Good scammers, penipu yang baik. Kamu jelaskan dulu di surah 3 ayat 54 nih, Allahmu the best of the deceivers, penipu terbaik. Aku ulangi sekali lagi. Ya, ini adalah Qur'ano.com, surah 3 ayat 54. Ya, kita lihat. And the scam and plan Allah, and Allah is the best
Offline. Kita lihat nih Itu makir, pembalas kata tipu daya, Oon, bukan maha penipu dasar Oon lu. Lu baca scammers, penipu terbaik, Kairul makirin. Kairul itu artinya terbaik, makirin artinya penipu. Nih lihat nih. Kairul makirin, Kairul makirin. Kairul itu terbaik, makirin penipu. Allahmu adalah penipu yang paling baik. Jangan main mute dulu dong, main mute. Ngapain? Kamu tuh takut ya main mute ya? Masa bahasa Arab diterjemahkan sama Google Translate? Dengar ya teman-teman Kristen, kalau Anda mau convert kepada Islam, you are the kalau mau belajar Islam, tanya sama Ustaz, bukan sama Sofiatul. Anda convert kepada Allah yang merupakan seorang penipu. Ya, Anda pembalas tipu daya, Oon, udah gua jelasin, bukan dasar. Lu baca Quran aja nggak bisa, selalu modal Google Translate lagi. Ih, kasihan. Sama saja, Allahmu membalas nggak, Allahmu tetap menipu. Sekarang pertanyaan kita adalah apa yang orang-orang kafir lakukan itu untuk menipu Allahmu? Kamu jelaskan. Apa yang orang-orang kafir itu lakukan sehingga Allahmu ketipu, dan apa yang Allahmu lakukan untuk menipu balik mereka? Kamu jelaskan itu. Ini mah main mute. Lu hobi ngemut ya? Mut melulu. Itu doa gua jelasin pembalas tipu daya. Mas ya, kalau sama saja Allahmu tukang tipu. Sama apa namanya? Ketika kita melakukan tipu daya itu berbalik kepada kita. 2 Tesalonika pasal 11 ayat 2. Allah Alkitab menyesatkan manusia. 2 Tesalonika pasal 11 ayat 2. Allah Alkitab menyesatkan manusia gitu loh. Ya, kamu itu baca Quran aja nggak bisa. Tuhan kami nggak ada hubungan sama Tuhan negeri Mekah pemilik batu hitam Ka'bah. Ya Tuhan kami itu Esa, Tuhan kalian manusia gitu, beda lah. Kamu nggak usah lari ke Alkitab. Alkitab kami itu bukan Koran. Alkitab kami bukan bacaan. Alkitab kami adalah kitab suci. Alkitab Al-Muqaddas, bukan Koran. Kitab suci dari mana? Kitab suci dari mana gua tanya? Tulisan Paulus, emang Paulus nabi? Dijadikan kitab suci. Kamu jawab apa yang orang kafir lakukan untuk menipu. Udah gua jawab pembalas tipu daya. Jadi ketika kita melakukan tipu daya, sesungguhnya tipu daya itu kita. Tipuan apa? Orang kafir menipu apa? Jawab. Ya menipu Allah dan Rasulnya, menipu umat manusia, orang kafir kayak kamu itu sama gitu. Loh, ya apa? Apa yang ditipu? Orang kafir. Ya contohnya kamu membalik-balikan ayat Al-Quran, memelintir. Makanya kalau lu belum belajar Islam sama Ustadz ya, jangan sama si Sofiatul. Si Sofiatul itu penyesat. Pak Wanwei, sebentar. Kamu jelaskan dulu asal usul ayat itu turun. Jelaskan dulu. Kok bisa ayat itu turun? Apa yang terjadi? Itu dulu deh. Pak Wanwei, mana Pak Wanwei-nya? Pak Satu Jalan, di mana dia ini? Di mana lu? Muter, saya cuma mau itu. Kamu jelas. Lo, kok mute lagi? Mana lagi orang ini? Jelaskan dulu tentang asal usul ayat ini kok bisa turun gitu. Jelaskan dulu Pak Satu Jalan. Itu kan kafir Quraisy yang berusaha menipu Tuhan. Lalu Allah balas tipuannya itu. Ya wajar lah, Tuhan itu maha bijak, maha adil. Ketika tipuan dibalas dengan kembali, tipuan itu berbalik kepada yang menipu. Makanya nggak bisa. Kayak cewek kamu tahu nggak? Kamu jelaskan dulu. Apa yang mereka orang Quraisy lakukan itu menipu Allah dan Rasulnya, apa itu, perkara apa? Itu kok pertanyaannya kok muter-muter ngerocos kayak cewek kamu. Kalau aku ngerocos ya wajar, aku cewek. Lah kamu cowok ngerocos nggak jelas. Lah kalau kalian ini nggak jelas kok memelintir Al-Quran kok. Main ngemut. Kamu hobi ngemut ya? Kamu hobi ngemut ya? Kamu hobi ngemut ya? Kamu hobi ngemut ya? Pak Satu Jalan, jelaskan dulu perihalnya apa? Loh, kok ini orang muter-muter ya? Kok main muter-muter? Kenapa nggak bisa jelaskan muter-muter tiap ngomong di mute dasar lo. Walah, ketakutan amat lo. Aku akan mute kalau kamu tidak jawab pertanyaanku. Kamu harus jawab sesuai pertanyaan. Suaramu hilang.
muter-muter aja. Udah, biarin aja tuh ya. Suaramu hilang. Coba Muslim jelaskan dulu tuh orang kafir menipu apa? Ya. Gak bisa jawab mereka, Bu. Jadi tanya Pak Goldian, halo. Pak Goldian, ya. Gini dong, jangan di-mute mulu. Nah ini sebenarnya kalian yang penipu katanya Muslim nggak bisa jawab, tapi kan di-mute mulu. Jangan ngerocos. Kalau udah dibuka tinggal jawab aja. Apa yang orang kafir lakukan makanya Allah ditipu? Perihalnya apa? Kok ayat itu bisa turun? Halo Pak Goldian. Langsung jawab apa? Pertanyaannya apa ya? Itu dijawabnya. Jangan ngerocos. Ditanyanya nanti jawabnya. Oke, jangan di-mute ya. Aku nggak akan mute kalau jawabannya sesuai pertanyaanku gitu. Simple. Silakan tentang Pak. Khairul Makirin, tapi kalau di-mute aku keluar sih. Silakan kalau keluar, kita nggak peduli. Orang video ini bukan Nah, buat tentang kamu. kata Khairul Makirin, itu ada kisahnya bahwa karena umat kafir, ya kafir-kafir seperti kalian itu menipu Rasul utusan Allah. Sebenarnya nggak masalah ya, itu suka ya. Kamu jangan pakai kalian. Kamu bahas dulu orang kafir yang dia maksud di sini pada zaman Muhammad itu menipu soal apa? Tunggu dulu. Ya, jangan kafir-kafir. Yang menipu itu kamu yang mengatakan Yesus menikah punya anak, kalian itulah penipu. Ya, karena kalian menyembah penipu. Kalian itu penyembah Khairul Makirin. Ya, kamu jangan balikin kata-kata gue sikat lo. Ngerti kamu? Belum? Ya, jawab pertanyaannya orang kafir menipu apa? Iya. Oke, udah belum? Silakan Pak dijawab Pak. Apa perhalnya apa itu? Nah, itu ada di Ali Imran, ya. Oke, tolong jangan dipotong ya, gantian kita ngomong. Itu ada di Ali Imran dijelaskan bahwa umat kafir itu menipu Rasul utusan Allah, terus Allah lah membalikkan tipu daya mereka. Nah, sekarang aku pengen share screen, bisa nggak? Biar aku main pakai data. Jawab dulu apa yang orang kafir itu tipu. Dia melakukan penipuan apa? Share screen gimana? Mau nunjukin? Soalnya aku kalau dialog pakai data ini. Kamu nggak bisa ini. Dulu orang kafir itu menipu apa itu Pak? Biar dibantu share screen. Enggak. Biar aku sendiri yang share screen. Bisa nggak? Sorry Pak. Itu surah berapa biar tak share screen? Enggak, aku aja. Aku juga mau komparasi surah juga. Bisa nggak share screen ini? Apa yang Itu tafsir atau hadis? Enggak. Ini bisa nggak share screen? Itu tafsir atau hadis? Apa? Iya. Itu hadis atau tafsir? Biar aku share screen aja. Apa itu? Ya, aja. Tafsir yang mana? Biar di share screen. Zoomnya kok gini banget. Oke, tentang Allah menipu tadi udah aku jawab bahwa orang kafir itu menipu Rasul Allah dulu. Sekarang teman-teman kalau cek nilai 3 ayat 8 itu pertanyaan di dalam Bible itu maha kena tipu. Ya, bolehkah menipu Allah? Ya, Tuhan di dalam Bible itu ternyata maha kena tipu. Nggak ada hubungan dengan Bible. Tuhan kami itu nggak ada hubungan sama lu. Lu jawab orang kafir itu menipu soal apa? Gitu loh, pertanyaannya simple. Kok muter-muter ya orang-orang ini ya? Tadi udah aku bilang ya, kalau nggak jawab sesuai pertanyaan aku mute ya. Aku mute kan. Lu jangan lari-lari ke Alkitab. Lu jangan lari-lari ke Alkitab. Alkitab nggak ada hubungan sama. Kamu bisa lari-lari ke Alkitab. Jawab apa yang orang kafir itu tipu sehingga Allahmu tuh ketipu. Udah pergi dia, Bu. Ditanya apa, jawabnya apa. Iya, cuma orang kafir menipu. Lu sudah tahu, itu tulisannya kan orang kafir itu menipu. Yang kita tanyakan mereka menipu soal apa, kan gitu kan? Misalnya nih, Allah kena kemplang. Misalnya kena tipu duit. Benar nggak, Akila? Iya, Bu. Oh, Allah kebohongan, kena tipu. Misalnya jual rumah, pada waktu itu Allah mau jual rumah, terus ditipu, kagak dibayar. Nah itu, terus Allah tipu balik. Itu loh yang kita tanyain, orang kafir itu menipu apa? Lu enggak, pertanyaan kita lu jawab lagi. Pada waktu itu, orang-orang kafir Quraisy menipu. Ya itu yang kita tanyain. Nipunya soal apa? Lu kena tipu soal duit kah? Lu kena tipu soal asmara kah? Misalnya nih, dikawin, ternyata istrinya udah 3, lu istri keempat. Lu kagak dikasih tahu, lu kena tipu. Ternyata lu bukan satu-satunya. Gitu loh yang kita tanyain. Itu namanya ketep.
Ya. Susah kali Bu jawabannya. Ya bener nggak Afila? Ketipu kan gitu. Misalnya lu kena kemplang duit, lu kena misalnya ada orang jual motor, ternyata motornya itu bukan kena lu, bukan BPKB-nya bukan lu kena tipu. Nah gitu lu jelasin pada waktu itu. Iya, kayaknya pertanyaan kita kayaknya terlalu tinggi, Bu. Kayaknya Suara kamu putus-putus. Suaranya putus-putus, Rob. Suaranya putus-putus. Mereka jawabnya heran juga. Jaringanku repot. Halo? Jadi pertanyaannya tuh jangan diulang lagi, jangan lari-lari lu ke Alkitab, nggak ada hubungan. Lu jelasin ayat lu. Alkitab salah, belum tentu Allahmu tuh benar. Lu jelasin Allahmu penipu tuh soal apa? Allahmu ketipu soal apa? Soal duit kah? Soal asmara kah? Gitu loh. Jelasin Allahmu tuh ketipu soal duit, ketipu soal properti. Ya, ketipu misalnya Allahmu waktu itu mau beli apartemen, ternyata udah dia DP, apartemennya masalah tanahnya. Nah, gitu. Jangan pertanyaan lu ulang lagi pada waktu itu orang-orang pagan Quraisy mau menipu. Nah, itu udah jelas di ayatnya, orang kafir menipu. Yang kita tanyain menipu soal apa? Gitu loh. Geblok kalian tuh. Tapi kayaknya ini Bu, pertanyaan kita terlalu Jangan main mute, jangan main nurunin dong. Kenapa kok lu tegang kejang-kejang lah? Ya, jangan main mute. Biasakan aja, biasa, nggak usah di mute semuanya gitu. Dasar punya Allah tukang tepu. Yang punya tipu itu yang 2 Tesalonika pasal 11 ayat 2, Tuhan Alkitab menyesatkan penyesat. Kami kitab suci bukan Quranmu, nggak ada hubungan sama Quran. Ini cuma apaan sih kok main mute? Lu Sophia tuh hobi ngemut ya? Lu hobi ngemut ya? Hah? Gua tanya lu hobi ngemut ya? Kata-kata kotor. Gua yang mute. Bukan, Gua yang mute lu apa? buktinya gua di mute Ya? kok. Gua yang bukan mute lu hostnya apa? di situ, gue nggak mute sama sekali dari tadi. Oh ya, jadi siapa Ya, yang kalau ngomong? menurut gue Gua yang kata-kata ngomong kotor siapa loh tuh? ini. Yang suka ngemut ini siapa dong? Gua di mute Maaf, terus gitu. Mana gue tahu. Gua Ya, maaf, siapa nih ngaku-ngaku ya? Siapa yang suka ngemut? Kok yang biasa dong, gentle gitu. Nggak usah main mut segala gitu. Ya, itu Makanya gini lu loh. jangan Orang kafir garuk-garuk. Quraisy itu mau menipu Nabi Muhammad untuk membunuh Nabi. Tetapi Allah membalas tipu daya itu, gitu loh. Makanya kalau nanya Al-Quran sama Quran surah umat berapa, sama ayat Ustaz, jangan berapa? sama Sofiatul Mana gitu. Quran surah berapa, ayat berapa? Itu baca surah Al-Anfal ayat 30 itu loh. Al-Quran itu antara ayat dan per ayatnya itu saling menjelaskan. Lu Sofiatul Saling menjelaskan bahas Quran bisa baca enggak? Quran antara satu ayat dengan ayat lainnya kontradiksi dan acak-acakan amburadul. bukan hasil wartawan anonim yang anonimus yang tidak tahu Amburadul, acak-acakan, ayatnya diselip-selipin. Ayat atas sama ayat bawahnya kagak ada hubungan. Lah, kamu tahu apa tentang Quran? Ngaji aja nggak bisa lu? Lu tahu apa tentang Quran? Ngaji Lu aja tahu lu apa nggak bisa. tentang Alkitab? Gue tanya, lu tahu apa tentang Alkitab sehingga lu bahas-bahas Alkitab gue? Hah? Ya tahu lah, apa gue tentang Alkitab Alkitab? itu mudah kok terjemahan Suruh kok. ustadzmu Ahmad Kainama, suruh ustadz-ustadzmu masuk ke sini. Kalian Siapa tahu apa lu tentang nyuruh Alkitab gua, bahasa? Nggak banget. Lu Kalian siapa tahu yang nyuruh gua? apa Lu siapa, bahas Lu Alkitab? siapa? Saya hadir untuk menggebuk kalian yang suka bahas-bahas Alkitab. Enggak, Ya? menggebuk dengan kebohongan-kebohongannya. Hadir untuk menggebuk kamu yang suka ngutip-ngutip Alkitab. Kamu tahu apa tentang Alkitab saya? Kamu nggak tahu Ya apa-apa tahu tentang lah, Alkitab saya. Alkitab itu terjemahan bisa baca perikopnya, lalu ke Tahu konteks. Itu mudah tentang banget gitu. Quranmu yang adalah kitab puisi Umayyah bin Abi Sa'ad. Quran itu harus tahu Quran adalah original kitab teksnya harus betul bisa demi kuda baca yang gitu. berlari Harus terengah-engah, menguasai demi kuda yang nausorot, mencetuskan api, ma'ani, demi kuda yang manti. berlari-lari di Emangnya waktu pagi, Alkitab demi mudah buah kok. tin, demi buah zaitun. Saya tahu Quranmu adalah pantun Umayyah bin Abi Sa'ad. Buah zaitun itu tentang pohon zaitun itu. Yesus pohon ara itu diganti Gak aslinya usah pohon lari zaitun. kemana-mana, tunjukkan Alah, ayat lu. dalilnya apa yang orang-orang kafir itu tipu. Kan udah gue bilang ya kan, ketika
kafir Quraisy itu mengirimkan 12 pemuda dari 12 kabilah Arab untuk membunuh Nabi Muhammad dengan cara tipuan. Lalu Allah membalas tipu daya itu. Nabi Muhammad diselamatkan ke Madinah. Gue jelasin dari tadi, lu mana tahu Al-Quran, baca aja nggak tahu lu. Mana datamu? Gue nggak bisa saya. Datamu mana? Stop dulu. Mana? Saya tidak mau baca Quranmu yang adalah setalaf dengan majalah Bobo. Ya, saya bacanya Alkitab Al-Muqaddas, kitab suci, bukan Quran. Bu Sofiato, sebentar. Saya langganan koran, ya. Saya tidak langganan koran di sini. Tes, suara saya kedengeran? Iya, kedengaran Pak, kedengeran. Ya. One way. Masuk, rocos, panjang lebar luas keliling. Ya. Pokoknya lu setiap kali keluar kata-kata napas segala macem, gua mute. Ingat ya, one way ya. Nah, nomor 2, lu datang bawa data, jangan bawa bacot. Ya, lu jangan bilang, lu nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Al-Quran, lu mau bahasa Al-Quran. Bro, Nabi lu aja buta huruf, tapi lu percaya bro. Mikir, oke? Nabi lu nggak bisa baca Arab. Ya, kalian itu ya di ZCC tahu apa kalian tentang Alkitab kita ya? Bahas Alkitab kita. Sebentar. Ya, one way ya. Kalau lu mau diskusi, ngomongan yang baik, gue layanin. Tapi kalau lu macam-macam, gue mut terus sama gue ya. Oke, one way? Oke, kita kayak ngeresin aja dulu Pak. Kita biarin dulu Pak one way dia Pak satu jalan ini untuk mencari data. Allahnya ketipu perihal apa? Allah dan Rasul ketipu perihal apa? Dan itu Pak one way harus jelaskan dan harus terlalu panas gitu loh, ini siang-siang ini lagi panas banget ya, jam 2. Coba kita turunkan tensi gitu teman-teman ya, biar kita nggak terjebak gitu loh. Terima kasih, shalom. ya shalom. Tapi sorry ya Pak ya, siapa yang nggak marah? Kita tanya apa, dijawabnya apa? Aku tanya A, dia jawab Z. Males aku dengan orang-orang kayak gitu. Ada yang mau menanggapi dulu sebelum Pak One Way kita buka mic-nya? Yang lain aja dulu deh menanggapi dulu ini. Bagaimana ini? Silakan. Iya, oke. Pak Bang Jono mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Halo, Pak Jono. Halo, selamat siang. Ya, Shalom. selamat siang Pak, shalom. Iya, menarik ya. Mereka kenapa marah? Ya toh yang kita buka kan dari Al-Quran mereka. Kita tidak main framing. Jadi jawab saja. Dan ada satu yang penting juga di situ. Kenapa Allah bisa tertipu ya? Katanya, masa bisa tertipu dan di akhirnya kalau kita lihat dia membalas, artinya dia marah nih. Wah, gue kena tipu nih, gue balas lu ya. Kan begitu. Jadi logikanya di mana? Masalah bisa tertipu, akhirnya dia membalas. Nah, jadi tolonglah teman-teman dari saudara-saudaraku yang dari Muslim ya. Maksudnya kalian kan selalu berkata pakai akal, jangan hanya imani. Ayo dong, mainkan akalmu di sini dong. Mainkan dengan benar gitu. Jangan framing orang Kristen itu tidak pakai akal dan cukup imani. Seperti tadi juga kan si yang pertama tadi si Al-Yubi tadi. Kan itu contoh bukti nyata Allah menipu, Allah SWT menipu, yaitu Yesus diserupakan, Isa diserupakan. Apa tujuannya dia menyerupakan? Nggak jelas. Kenapa Isa mau disalib? Nggak jelas. Ya, ayo dong pakai akal itu untuk memberikan jawaban. Jangan hanya marah-marah dan lompat sana lompat sini. Mungkin begitu dulu, sis. Iya. Oke, terima kasih Pak. Tapi ya ini ya, untuk teman-teman juga dan mungkin untuk diri saya sendiri. Namanya
bukan Islam juga namanya kalau tidak ngidal-ngidul. Wah, ini Pak John sampai bilang karena Allah itu bukan Tuhan, makanya dia sampai kena tipu. Ya dia, aduh. Jangan terlalu keras lah Pak bicaranya. Enggak, kalau kita manusia bisa tertipu, wajar karena kita tidak maha tahu. Itu loh. Ini kan kita menyematkan kepada Allah, sesembahan kita, dia adalah Allah yang maha tahu. Kok dia bisa ketipu gitu loh? Iya. Itu. Tadi lari kemana-mana, kalian jelaskan aja ayatmu. Ya, menipu apa? Ini loh dalilnya nih buktinya. Ya, Allah ketipu. Allah kena tipu. Allah marah, balas dia tipu. Itu jelasin lo. Udah jangan di-mute biar dia. Oke, saya buka. Coba kita absen dulu nih, ada muslim di sini, di absen dulu akhir lah. Biar teman-teman tahu ada muslim. Oke. Ini kayaknya jaringanku agak parah banget nih, kadang denger putus-putus. Oke, aku absen dulu ya. Admin Suma, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Admin Suma. Halo Pak. Oke, mungkin dia jauh dari device ya. Udah aku bukain mic-nya tapi dia nggak mau. Jadi masukin waiting room aja itu. Dia cuma mau ngerekam doang. Ya, tendang kalau dia nggak mau ngomong, tendang. Oke. Ngerekam